Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 dengan anggota Ajrina Humaira, Nadia Syakira, Nuramisa, Asmaul Husna, dan juga Hendy Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi berjudul Balance Scorecard atau yang disebut juga dengan kartu skor berimbang. Apa itu Balance Scorecard? Balance Scorecard atau BSC adalah sistem manajemen yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara menyeluruh. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Newton pada awal 1990-an karena mereka melihat bahwa mengukur kinerja hanya dari sisi keuangan saja tidak cukup. Tujuan utama BSC adalah menyelaraskan seluruh bagian organisasi untuk bergerak menuju arah strategis yang sama. Kenapa BSC itu penting? Secara tradisional, perusahaan biasanya menilai kinerja mereka dari sisi keuangan saja. Cara ini cukup efektif saat aset utama perusahaan masih berupa hal-hal fisik, seperti gedung ataupun mesin. Tapi, seiring dengan perkembangan dunia usaha, ternyata keberhasilan perusahaan lebih banyak ditentukan oleh hal-hal yang tidak terlihat secara langsung, seperti loyalitas pelanggan maupun kemampuan karyawan. Jadi teman-teman, menilai kesuksesan perusahaan itu nggak cuma dilihat dari laba, tapi seluruh bagian lainnya dalam perusahaan juga penting. Nah, karena aspek ini tidak tercantum di laporan keuangan, sehingga dibuatlah BSC sebagai alat untuk melihat kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Pengguna Balance Scorecard. Setelah memahami tujuan BSC, kita juga perlu tahu siapa saja yang memanfaatkannya. Yang pertama, pimpinan dan manajer. Mereka menggunakan BSC untuk menerjemahkan visi perusahaan menjadi tindakan nyata. Yang kedua, organisasi sosial dan pemerintah. Mereka menggunakan BSC untuk memastikan program yang dijalankan sesuai tujuan dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, tim dan karyawan. Mereka menggunakan BSC agar lebih memahami bagaimana pekerjaan mereka dapat membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat, berbagai industri. Digunakan oleh perusahaan manufaktur, jasa, rumah sakit, hingga sekolah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Untuk memahami kinerja secara menyeluruh, BSC membaginya ke dalam 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, untuk memahami keterkaitan antar perspektif ini, kita akan gunakan contoh pada sebuah kedai kopi yang ingin menjadi kedai kopi terbaik di kotanya. Perspektif keuangan. Sebagai hasil akhir dari semua kegiatan perusahaan, perspektif keuangan menunjukkan seberapa jauh strategi berhasil menghasilkan keuntungan. Ukuran kinerja bisa meliputi laba bersih, margin kotor, atau pertumbuhan pendapatan. Sebagai contoh di kedai kopi, keberhasilan keuangan bisa terlihat dari beberapa hal seperti: yang pertama, kenaikan laba bersih 15% per tahun. Yang kedua, efisiensi biaya bahan baku. Yang ketiga, peningkatan omset harian. Perspektif pelanggan. Untuk mendapatkan hasil keuangan yang baik, perusahaan harus membuat pelanggan puas dan setia.
Perspektif ini menilai apakah kebutuhan dan harapan pelanggan sudah terpenuhi. Jika kita lihat pada contoh kedai kopi, indikator dalam perspektif ini bisa berupa: yang pertama, target kepuasan pelanggan di atas 90%. Yang kedua, jumlah pelanggan baru meningkat 10% per bulan. Perspektif proses bisnis internal agar pelanggan puas. Proses dalam perusahaan harus berjalan lancar dan berkualitas. Perspektif ini melihat apakah proses penting dalam perusahaan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Di kedai kopi misalnya perlu memperhatikan hal-hal seperti waktu tunggu maksimal 10 menit, kesalahan penyajian di bawah 2%. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan yang terampil dan lingkungan kerja yang mendukung sangat penting agar proses bisnis berjalan baik. Perspektif ini melihat apakah perusahaan harus berjalan, berinovasi, dan mendukung perkembangan karyawan. Dalam praktik di kedai kopi, perspektif ini dapat diterapkan melalui pelatihan rutin bagi barista, pengembangan menu baru setiap kuartal. Selanjutnya, keterkaitan antara perspektif balance scorecard. Jadi, keempat perspektif dalam balance scorecard saling terhubung membentuk alur yang logis. Contohnya gini, kalau karyawan terlatih dengan baik, mereka bisa bekerja lebih cepat dan lebih akurat kan? Hasilnya layanan jadi lebih baik, pelanggan jadi lebih puas, dan tentu saja penjualan ikut meningkat. Balance scorecard ini membantu memahami hubungan, sebab dan akibat agar setiap bagian dalam organisasi bergerak menuju tujuan yang sama. Kemudian implementasi balance scorecard. Dari contoh tabel yang kita lihat, bagaimana visi dan strategi perusahaan itu dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik di 4 perspektif. Setiap tujuan itu kemudian diukur dengan indikator kinerja tertentu, dan kita juga menetapkan target yang ingin dicapai. Jadi, balance scorecard gak cuma buat teori, tapi bisa langsung ditetapkan untuk mengukur kemajuan perusahaan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak semua ukuran kinerja bersifat sama. Sebagian indikator bersifat hasil akhir dan menunjukkan apa yang sudah terjadi. Sebagian yang lain bersifat pendorong, memberi sinyal akan keberhasilan yang akan datang. Nah, indikator inilah yang disebut dengan leading indicator, mengukur tindakan yang mempengaruhi masa depan, misalnya jumlah pelatihan dan kecepatan layanan. Sedangkan lagging indikator mengukur hasil yang sudah terjadi, misalnya laba bersih dan jumlah pelanggan tetap.